dari kisah hadis nomor 37. Apa fikih hadisnya? Jawazul isti'anah fi ihdaril ma'. Boleh kita minta tolong kalau wudu untuk menghadirkan air kepada orang lain, karena waktu itu da'a bima'in, kan gitu ya, da'a biwudu. Sayyidina Utsman lafaz da'a biwudu'in ini berarti beliau meminta tolong. Nah, ini boleh kita minta tolong kepada orang dalam rangka berwudu, tidak ada makruhnya sama sekali bila khilaf. Nah, yang khilaf nanti minta tolong untuk nyiramin anggota tubuh wudu kita. Nah, kalau minta air untuk wudu nggak ada masalah, tapi ini siramin, nah itu nanti masalah. Ya, fa innahu makruh illa lihajah. Minta disiramin itu makruh kecuali hajat. Apa hajatnya? Misalnya lagi sakit atau kita nggak bisa bergerak, atau kita dalam rangka mau memberikan contoh gerakan wudhu, ada nggak masalah kayak sekarang ini ya. Ini Sayyidina Utsman ya, dalam riwayat yang lain, sahabat yang lain itu kepingin nyontohin wudhunya Rasulullah SAW, maka minta tolong. Kemudian yang kedua, disunnahkan membasuh kedua tangan 3 kali sebelum dimasukkan ke wadah air. Ya, dari lafaz mana? Faghasala kaffaihi. Ini sebelum wudu cuci tangan dulu. Ya. 3 kali. Sebelum dimasukkan ke tempat yang dipakai air wudu. Kemudian yang ketiga, bahwa masalah 3 kali itu sunnah. Ya. Di sebagian anggota tubuh, anggota wudu, atau dicampur boleh. Kata para ulama, nggak ada masalah. Yang ini 1, yang ini 3, yang ini 3, yang ini 1, boleh gitu. Ya, sebab yang wajib itu 1. Ya. Yang kedua, ketiga itu sunnah. Gitu. Tahu dari mana? Nggak cukup dengan hadis ini. Ya, 5 thabata fi sahih, karena ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW itu wudu sekali-sekali. Ya. Oh, dari situ para ulama menyimpulkan rukunnya yang wajib itu sekalinya. Yang kedua, ketiga ada sunnah. Yang keempat, al-mirfaqan maghsulan ma'al yadain. 2 siku itu ikut dibasuh. Bukan jadi perbatasan, tapi 2 sikunya juga ikut dibasuh. Di kitab I'lamul Anam disebutkan riwayatnya. Ya. Membasuh sikut. Ini panjang lebar, banyak riwayat tentang wudu. Di dalam riwayat itu ya, sahabat atau Rasul SAW membasuh siku sampai melewati sikutnya. Nah, dari riwayat itu maka kalau begitu sikut itu lebih membasuhnya, jangan pas sikut itu ya. Apa diperhatikan itu anak-anak kita kalau wudu itu sikutnya masih kering. Apa sikut itu? Ya siku ya. Sikunya itu masih kering. Nah, padahal ikut terbasuh. Karena yudirul ma'a ala mirfaqaihi. Dalam riwayat dulu Rasulullah memutarkan air di sikunya. Jadi pas ini itu diputar. Jadi kena sikunya. Di riwayat yang lain Sayyidina Utsman ghasala yadayhi ilal mirfaqaini hatta masaha atrafal adudain. Ya. Sayyidina Umar membasuh kedua tangannya sampai ke siku, bahkan sampai ke
ujung adud ini apa lengan atas. Bisa ujung sini maknanya atau bisa ujung yang sini. Ya, ujung adud berarti sini, berarti sikutnya kena semua gitu ya. Dalam riwayat Imam Al-Bazzar wa Tabarani wa ghasala dhira'aihi hatta jawazal marafiq. Membasuh ya, dhira' itu lengan bawah, hatta jawazal marafiq. Dalam riwayat sampai melewati. Gitu. Berarti otomatis sikut harus ikut kebasuh. Nah. Lalu dikumpulkan semua riwayat yang satu topik baru disusun. Gitu. Jangan kayak kemarin orang buta megang gajah, artinya ngotot, wah gajah mah tipis, nah, ini baru megang gajahnya doang, kupingnya doang. Ini orang sekarang ini baru megang kulubit atin dolalah rame. Waduh, coba bahas semua hadis tentang bid'ah, ya. Habis itu bahas semua tentang kulun, apakah kulun berarti semua gitu? Enggak. Itu duanya dibasuh. Nah, sebab kata beliau ila dalam satu riwayat ilal mirfaqain itu bermakna ma'a. Nah, ini bersama. Kemudian ada kesunahan mendahulukan yang kanan sama daripada yang kiri, khusus untuk tangan sama kaki ya. Nah, kemudian masalah membasuh mengusap kepala. Mengusap kepala ini jadi beda madhab. Ya. Ada 4 madhab ini gara-gara mengusap kepala. Ini disebutkan. Sini. Tsumma masaha ra'sahu. Dalam riwayat yang lain masaha bi ra'sihi. Ada masaha ra'sahu, masaha bi ra'sihi. Sebagian ulama mengatakan, kenapa sih kok ada baknya? Kok enggak masaha ra'sahu? Summa masaha ra'sahu. Kata para ulama, kalau kita enggak pakai bak, wamsahu bi ru'usikum, di Al-Qur'an ada baknya kan? Itu kalau enggak dikasih bak, ya, berarti ngusap doang boleh, enggak pakai air. Ana masahtu ra'sahu, ra'sal yatim yani. Saya mengusap kepala anak yatim. Masahtu ra'sal yatim. Saya mengusap, apakah pakai air? Enggak. Gitu. Makanya di situ ada baknya bermakna mamsuhun bihi. Maf'ul bihnya apa? Ini alatnya apa yang diusap dengan apa? Ini dengan air. Ya. Amsahu birusikum, di situ mengisyaratkan harus ada dengan apa dia ngusapnya. Ini dengan air gitu. Baknya itu untuk mengisyaratkan bukan ngusap doang. Kau tak usap-usap. Pakai air enggak? Enggak, tapi kalau engkau masah tubika, nah berarti ada airnya, ada sesuatu alat yang dipakai ngusap. Wa huwa alma, wamsahu birusikumul ma. Tapi ulama yang ini bilang ada bak itu tambahan. Bukan untuk makna-makna seperti itu, bas tambahan. Ya. Ada makna bahwa wamsahu bi ru'usikum baknya lil ilsaq, yakni untuk menempelkan. Akhirnya jadi 3 makna. Yang pertama zaidah, yang kedua untuk sebagian ada mazhab Syafi'i wamsahu bi ba'dhi. Ya, sebagian kepala kalian. Makanya mazhab kita sebagian itu dikit aja sudah sah. Tapi kalau ngelihat riwayat yang hadis nomor berapa itu? Di situ kan Rasulullah ya dicontohin sama para sahabat wudunya dari depan fa'aqbala biyadaihi wa adbara. Dalam riwayat bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhaba bihima ila qafah. Jadi enggak cukup kita. Nah, dalilnya mazhab Syafi'i tidak dengan hadis ini. Ya, tidak dengan hadis ini, tapi dengan maknanya bak. Bahwa bak itu
sebagian. Wamsahu bi ru'usikum, ini sebagian kepala kalian. Lah terus kok hadis ini enggak, itu tidak menunjukkan wajib. Nah, nanti ada dalil yang lain. Madzhab jadi 3 ya. Pembasuhan kepala itu jadi 3 madzhab. Pertama madzhab Maliki, wajib membasuh semua kepala. Dari depan sampai belakang. Wajib kena semua. Ada madzhab Imam Malik sama Imam Ahmad. Karena imsahu ru'usakum enggak pakai ba'ba'an. Ba'nya itu tambahan. Ai masahal kul. Harus wajib dibasuh semua. Nah, itu madzhab Imam Malik. Ini dipakainya biasanya kalau kita lagi tawaf ya, pindah madzhab ke Imam Malik. Nah, berarti harus diusap semua kepalanya plus pakai digosok. Tangan kakinya digosok karena menggosok di madzhab Imam Malik wajib. Kemudian yang kedua madzhab yang Syafi'i sebagian ya punya dalil dengan ayat dan dengan hadis yang lain. Contohnya hadis annahu sallallahu alaihi wasallam masaha muqaddama ra'sihi. Rasulullah pernah wudu yang diusap cuma depannya saja. Ini ada hadis depannya saja. Oh, ini ada dari depan sampai ke belakang. Oh, berarti kalau begitu boleh sebagian. Itu dasar madzhab Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah yajibu masah rub'ar ras. Wajib mengusap seperempat kepala. Ya, apa ngukurnya seperempat ini? Wa huwa mabniun anal ba'lil ilsaq. Jadi seperempat itu 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ditelapakin kepala kita itu 4 kali tangan. Ya kan kemarin birusikum, jadi kepala kita yang ditempel gini. Plek. Oh, seperempat ini gitu. Itu madzhab Imam Abu Hanifah. Nah, kita kalau bisa supaya aman pindah-pindah madzhab, nah, wudhunya yang sekiranya sah seluruh madzhab. Berarti yang paling luas yang mana? Imam Malik. Nah, begitu wudhu pakai Imam Malik berarti sah di madzhab Hanifah, sah di madzhab Imam Syafi'i. Boleh ngimamin siapa aja boleh. Gitu. Itu caranya gitu. Itu beberapa kesimpulan hukum. Kemudian disyariatkan kita tertib. Sebab kemarin ya ada basuh, ngusap, basuh. Loh, kok ngusapnya ditaruh di tengah-tengah? Harusnya kan yang enak ngusap, basuh supaya tertib gitu kan. Tapi ini enggak. Allah sengaja ya naruh ngusap itu setelah 2 basuhan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, 2 basuhan. Habis wamsahu bi basuh usap. Habis itu basuh lagi wamsahu bi ru'usikum wa arjula. Kalau dia wa arjula berarti atofnya kepada faghsilu wujuha. Wujuha di nasab ya kan, wujuha karena maf'ul. Faghsilu wujuhakum. Atofnya bukan wamsahu bi ru'usikum kasrah. Kalau kita bacanya wamsahu wa arjulikum berarti kaki itu diusap. Salah baca kasrah wamsahu bi ru'usikum wa arjuli. Oh, berarti atofnya kepada ba. Jer. Oh, berarti ikut diusap kalau begitu. Nah, tapi kan nggak ada riwayat Nabi mengusap kaki. Oh, berarti di situ atofnya kepada membasuh wa arjulakum gitu di fathah. Itu beda fathah kasrah domanya. Ya, beda artinya jauh ya. Di situ syariat itu ya memberikan faedah kepada kita, mengajar dengan praktek itu lebih kuat dalam pengajaran ketimbang dengan ucapan. Nah, ini sekali-sekali nanti ada yang nyontoin wudhu ya. Yang ke-9 boleh juga mengusap kepala cuma sekali. Wah, itu amal yang dipraktekkan sama sebagian besar ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai ada anggota tubuh yang enggak tersentuh air. Ya, ada ancaman wailun lil aqabi minan nar. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, cilaka neraka wail bagi setiap tumit yang enggak kena air. Bakal disamber sama api neraka. Waliyadzubillah.